Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas sebanyak 9 soal pengetahuan kuantitatif. Salah satu diantaranya adalah penalaran umum. Ini soal yang pertama adalah penalaran umum. Nah, adik-adik kita lihat soal yang pertama. Di sini ada 2, 6, kemudian 3, lalu 4, ini ada 54. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, berapa nilai P? Nah, untuk menentukan nilai P, kita cari 54 ini berdasarkan pola yang disediakan di sini. Nah, pola ini nanti kita terapkan kemari, ya. Oke, baik, kita mulai 54. Nah, 3 ditambah 6 itu adalah 9, 2 ditambah 4 adalah 6. Berarti 9 dikali 6 itulah 54. Artinya 54 ini kita peroleh dengan cara kita kalikan ya, atau hasil perkalian jumlah kedua bilangan yang terletak pada diagonal ini. Nah, ini gitu juga. 1 ditambah 7, 8. 4 tambah 4, 8. Oh, 8 kali 8. 8 dikali 8 itu sama dengan 64. Ini dia. Ya, ini A ini ya. Nah, ini B. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah A, 64. Baik. Kita lanjut yang berikutnya. Untuk soal yang kedua, kita masuk geometri. Nah, pada soal geometri, di sini dikatakan segitiga ADC. ADC. Ini adalah segitiga sama kaki dengan panjang AC sama dengan DC. Berarti sama kakinya di sini. Nah, artinya besar sudut ini dengan ini harus sama. Nah, kemudian diketahui P65. Nah, P ini sama dengan 65 derajat. Dah, Q ini 20. Yang jadi pertanyaan, berapakah nilai X? Ya, kuncinya kita harus cari di sini. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian ketemu soal hitung sudut seperti ini, caranya mudah. Kalian tentukan saja dulu sudut-sudut yang masih kosong. Nah, nanti dengan sendirinya kita akan sampai pada sudut yang ditanya. Coba. Kalau ini 65, ini 20, sementara ini sama kaki, berarti total ini sama dengan ini. Maka di sini kita bisa tentukan sudut di sini 45. Nah, total ketiga-tiganya harus 180. Segitiga ya, jumlah sudut segitiga itu 180. 45 ditambah 65 itu adalah 110. Berarti kesimpulannya ini 70. Nah, karena 70 dan X ini adalah pelurus, maka kalau gitu, ini 70, berarti X-nya adalah 110. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, itu soal yang pertama dan kedua. Adik-adik, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan share. Serta tulis komentar adik-adik tentang video yang saya bagikan ini. Supaya kalian nanti akan dapat terus video-video terbaru dari saya. Baik, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Nah, pada soal ketiga, di sini dikatakan, ya, luas persegi ABDE, luas persegi ABDE, ini, ABDE, ini adalah 144. Artinya, kalau luas ini 144, dan dia adalah persegi, berarti ini 12, ini 12, 12, 12, kan begitu. Ya, sisinya 12. Jika luas segitiga ABC, mana ABC? Nih, ABC adalah 24. 24. Yang jadi pertanyaan, maka panjang garis CF berapa? Panjang garis CF, ini yang kita mau cari. Panjangnya, ya. Oke, adik-adik. Untuk menentukan panjang garis CF ini, di sini kuncinya kita harus cari ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah segitiga. Ini adalah suatu segitiga sembarang, ya, di mana luasnya nanti adalah alas, ini alasnya, dikali tinggi. Jadi yang kita mau cari adalah tingginya ini. Tingginya yang kita mau cari, ya. Oke, baik. Sekarang kita harus cari ini, berapa ini? Ingat, ini adalah persegi. Ya, panjang diagonal dari suatu persegi itu adalah sisinya dikali akar 2. Jadi kalau sisinya 12, maka diagonalnya ini adalah 12 akar 2. Nah, itu dia, 12 akar 2.
Adik-adik di soal dikasih tahu bahwa A, B, D, E ini totalnya 144. 144 total luasnya. Berarti ini setengahnya 72. Yang ini 24. Nah, di soal sudah ada ini 24. Ini 72 adalah setengah dari persegi. Nah, ini 24. Berarti dari sini kita bisa dapat luas segitiga ADC atau ACD, ya, luas segitiga ACD bisa kita hitung. Berarti kalau ini 72, ya ini total 72 ini. Total ini 72, ya. 72 dikurang 24. Nah, kalau kita kurang, maka dapat kita 48. Nah, itulah dia luasnya. Nah, 48 itu adalah, ingat luas segitiga, ya. Luas segitiga itu 48 itu sama dengan setengah alas. Alasnya ini tadi 12 akar 2 dikali tinggi. Nah, ini tinggi yang kita mau cari nih. Yang kita mau cari tingginya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat T sama dengan. Nah, nih. Ini kita bisa coret 6 ini. 48 dibagi 6, 8. 8 per akar 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sama-sama dikali akar 2 atas bawah. Berarti dapatlah kita 4 akar 2. Nah, di soal sudah diketahui nilai dari akar 2. Nilai dari akar 2, 1,4. Berarti 4 dikali 1,4 itu sama dengan 5,6. Ya, berarti jawabnya adalah 5,6. Maka jawabannya cantik. Oke, baik. Kita akan lanjut soal berikutnya. Ya. Nah, kita lihat soal berikutnya. Ini kita masih bicara tentang geometri. Nah, pada soal berikutnya ini dikatakan luas persegi AEFG. Mana AEFG? Ini AEFG adalah 100. Oh, karena dia persegi berarti masing-masing 10 ini. 10, ya. Nah, 10 berarti ini juga 10. Nah, itu, ya. Nah, kemudian panjang BC. BC ini 8. Sama dengan CE, 8. Oh, berarti ini 8 nih. Nah, ini ya, karena ini persegi panjang. Ya, 8. Yang ditanya, berapakah luas wilayah ABCE? Nah, ini. ABCE. Nah, luas wilayah ABCE ini adalah luas persegi panjang ABCD dikurang luas segitiga ADE. Nah, berarti bisa kita tulis luas ABCE ini sama dengan luas persegi panjang. Ya. Nah, berapa ini luasnya? Nah, 8 dikali panjang. Panjang kali lebar nih. Nah, panjangnya berapa? Nah, ini kita harus cari. Berapa di sini? Nah, adik-adik jangan lupa triple Pitagoras. Kalau ini 10, ini 8, triple Pitagoras pasti ini 6. Nah, 6 ya. Berarti kesimpulannya, luas persegi panjang ini adalah 8 dikali 14. 8 dikali 14. 8 kali 14. Nah, itu luas persegi panjang. Kita kurang dengan luas segitiga. Nih, luas segitiganya adalah setengah, alasnya 6 kali 8. Ayo, kita kurangi. 8 dikali 14. 8 dikali 14 itu sama dengan 112. 112. 112 dikurang 24. Dikurang 24, maka ini sama dengan 88 cm persegi. Nah, maka jawabannya adalah cantik. Nah, adik-adik, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini supaya kalian bisa dapat terus video-video terbaru dari saya. Baik, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini kita masuk soal aritmatika. Nah, di sini dikatakan 9 orang akan pergi ke suatu resto untuk memesan makanan. 8 di antara mereka masing-masing mengeluarkan Rp120.000 untuk makanannya. Dan
orang ke-9 mengeluarkan Rp80.000 lebih banyak dari rata-rata pengeluaran yang diperkirakan. Nah, total uang yang mereka keluarkan adalah berapa? Ya, jadi caranya gini aja. Karena mereka 9 orang, maka total uang yang mereka keluarkan itu adalah rata-ratanya dikali 9. Nah, gitu. Rata-ratanya dikali 9. Yang jadi masalah, rata-ratanya kita belum tahu. Nah, itu kita cari. Coba kita cari dulu ya, berapa rata-ratanya. Di sini dikatakan 8 orang di awal sudah mengeluarkan 120.000 masing-masing. Berarti dari 8 orang itu pengeluarannya adalah 8 dikali 120.000. Sedangkan orang yang ke-9, dia mengeluarkan sebanyak Rp80.000 lebih banyak dari rata-rata. Nah, kita anggap rata-ratanya X. Berarti orang ke-9 ini mengeluarkan sebesar X ditambah 80.000. Nah, ini dia. Nah, ini kita bagi 9. Kita bagi 9 karena rata-ratanya kita mau cari. Nah, itulah dia rata-ratanya X. Nah, total semua dibagi 9 kan itu rata-rata. Itu dia ya. Oke, sekarang kita mau mencari berapa total pengeluaran mereka ini semua. Yang ini itu, yang atas ini. Ya, itu sama saja rata-rata dikali 9. Jadi tugas kita cari aja rata-ratanya berapa. Coba kita jumlahkan ini. 960.000. Ya, ditambah 80.000. Ya, ini 80.000. Ditambah X sama dengan 9X. Nah, ditambah X di sini sama dengan 9X. Langsung aja saya kurangi. Sama dengan 8X. Karena 9X dikurang X. 8X. Nah, ini kalau kita jumlahkan 1.040.000. 1.040.000. Nah, sama dengan 8X. Berarti X itulah dia rata-ratanya. Tentu 1.040.000 kita bagi 8. Rp130.000. Itu rata-rata. Berarti total pengeluarannya, ya langsung aja rata-ratanya dikali 9. 130.000 kita kali dengan 9. Maka jawabnya adalah Rp1.170.000. Ini dia. Maka jawabannya adalah bola. Oke. Baik, adik-adik, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini tentang bilangan, tapi masih ada hubungannya nanti dengan rata-rata juga nih. Nah, coba ya. Ini tentang bilangan. Jenis. Oke, baik. Kita lihat. Rata-rata dari 4 bilangan genap berurutan adalah 27. Pertanyaannya, bilangan yang terbesarnya berapa? Gitu. Oke, kita misalkan bilangannya itu kita mulai dari X. Nah, ini bilangan terkecilnya. Kita disuruh mencari bilangan terbesarnya. Nah, 4 bilangan genap berurutan. Berarti itu X. Nah, jumlahnya katanya 27. Rata-ratanya 27. Berarti X ditambah. Bilangan kedua tentu X tambah 2. Bilangan ketiga tentu X tambah 4. Dan bilangan keempatnya adalah X tambah 6. Karena bilangan genap. Nah, ini kalau kita bagi 4, rata-ratanya berarti dibagi 4, karena ada 4 bilangan, maka sama dengan 27. Yang jadi pertanyaan, berapa bilangan terbesar? Bilangan terbesar itu ini, X tambah 6. Nah, berarti tugas kita cari X-nya dulu. Coba kita hitung ada berapa X ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4X. Ditambah berapa konstantanya? Nah, ini 6 tambah 6, 12. Sama dengan 4 kali 27, 108. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat X sama dengan 108 dikurang 12. Berapa itu 108 kurang 12? 96. Nah, maka dari sini kita bisa dapat X-nya adalah 96 dibagi 4. 96 dibagi 4. 96 dibagi 4 itu 24.
Nah, tapi hati-hati, yang ditanya bilangan terbesar. Bilangan terbesar ya. Bilangan terbesarnya itu adalah X ditambah 6. Berarti ini sama dengan 30. Ya, maka jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nih, masih tentang bilangan. Selisih dua buah bilangan adalah 11. Dan 1/5 dari jumlah kedua bilangan tersebut adalah 9. Yang jadi pertanyaan adalah, berapakah kedua bilangan tersebut? Berapa dan berapa bilangan tersebut? Oke, baik. Kita artikan ini menjadi suatu persamaan. Selisih dua buah bilangan. Kita misalkanlah bilangan yang kecilnya itu A, bilangan yang besarnya B. Berarti B dikurang A adalah 11. B dikurang A adalah 11. Selisih dua buah bilangan adalah 11. Dan 1/5 dari jumlah kedua bilangan tersebut adalah 9. Artinya, kalau kita jumlahkan A dengan B, lalu kita bagi 5, maka ini hasilnya adalah 9. 1/5 dari jumlah bilangan tersebut adalah 9. Yang jadi pertanyaan, tentukan bilangan itu berapa, katanya. Oke, baik. Adik-adik, ini kita ubah nanti jadi suatu persamaan. Coba kita lihat. Ini A ditambah B berarti sama dengan berapa? 45. Nah, di sini kita udah tahu. B kurang A sama dengan 11. Berarti kesimpulannya apa? B itu sama dengan 11 tambah A. Kalau gitu, ini kita ubah. Ya, B-nya kita substitusi ini jadi 11 ditambah A. Sama dengan 45. Oke, berarti 2A. Sama dengan 45 kurang 11. 45 dikurang 11, 34. Maka A-nya, bilangan yang kecilnya adalah 17. Bilangan yang kecilnya adalah 17. Nah ini. Coba, berapa bilangan yang besarnya? Yang besarnya adalah B. B tadi adalah 11 tambah A. B itu adalah 11 tambah A. Berarti 17 ditambah 11, berarti B-nya 28. Berarti jawabannya bola. Itu dia ya. Oke. Baik, sekarang kita bahas soal ke-8 dan 9. Ini kita masuk aljabar ya. Oke. Coba perhatikan adik-adik sini. Nah, di sini akar 10 ditambah akar 25 tambah akar 108 dan seterusnya nih. Ditanya berapa nilainya. Nah, kalau adik-adik nanti ketemu soal seperti ini, kita selesaikan dari belakang dulu, gitu. Ya, selesaikan dulu dari belakang. Coba, ini akarnya berapa ini? Akar 225. Ya, 15. Berarti ini nilainya sama dengan akar 10. Nah, tambah. Ini 25. Ya, tambah akar 108. Ya, tambah akar. Nah ini 154 tambah 15, 169. Gitu dia. 169 ya, karena ini 15 tambah 54. Nah, akar 169 itu 13. Akar 169 itu 13. Nah, berarti kita bisa tulis, coba, akar 10 tambah ini akar 25 tambah, yuk, ini 113. Nah, ini 13 tadi. 13 tambah 108. 13 tambah 108. Berarti ini adalah 121. Diakarkan 11. Nah, itu ya, 11. Oke. Berarti langsung aja akar 10 tambah. Ayo. 25 tambah 11. 36. Diakarkan. Akarkan ini. 6. Akar 16 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah ayam. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang terakhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya, supaya kalian dapat terus video terbaru dari saya. Kita lihat. Nah, berapakah nilai dari 976? Nah, dikali 237 tambah 976 kali 763. Supaya adik-adik mudah memahaminya, nah ini saya buat kurung begini. Nah, ini. Yuk.
coba kita keluarkan 976. 976 kita keluarkan. Berarti hasil yang di dalam jadi 237 tambah 763. Ayo. Ini kalau kita jumlah 1000, ya. 976 dikali 1000. Maka 976.000. Ya, maka jawabannya adalah dodol. Oke, adik-adik. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, dan share. Kemudian tulis komentar adik-adik. Lalu, jadikan channel YouTube saya Budiono Yahman sebagai sarana belajar kalian untuk menghadapi UTBK. Ya, semoga adik-adik menjadi pemenang di UTBK tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.